Selamat datang Bapak Jusaini di Sobat Ngatat bersama Jatim News ID, di mana Pak Jus ini sehari-hari adalah sebagai regional training Jatim untuk PT Asuransi Takaful Keluarga. Mungkin kami bisa diberi sekilas sejarah singkat untuk berdirinya Asuransi Takaful Keluarga, Pak. Baik, sebelumnya saya Ahmad Husaini, saya di sini sebagai regional trainer untuk area Jawa Timur. Untuk kantor Takaful Surabaya berada di Jalan Jemur Sari nomor 252E. Gitu ya. Nah, siap. Baik, terkait dengan pertanyaan kapankah berdirinya atau sejarah dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Ini syariah yang pertama tahun 1992, di mana saat itu giroh masyarakat untuk berekonomi secara syariah, gitu ya, itu semakin berkembang saat itu. Ya. Adanya berdirinya bank syariah yang pertama membutuhkan apa yang disebut dengan proteksi, gitu ya, proteksi yang juga bersifat syariah. Ya. Karena itu dari ISMI, kemudian ada dari bank amalat sendiri, kemudian dari asuransi jiwa tubuh mandiri, mereka membentuk Tepati, yaitu tim pembentukan Takaful Indonesia yang kemudian secara bertahap mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia. Dan di tanggal 25 Agustus 1994 diresmikan oleh Bapak Mari Muhammad, Menteri Keuangan saat itu, PT Asuransi Takaful Keluarga. Jauh seperti itu untuk berdirinya. Dan alhamdulillah setelah berjalan 28 tahun ya, sejak 1994 itu kita sudah memiliki 33 kantor di Indonesia. Oh, siap. Gitu. Terima kasih Pak. Secara singkat berdirinya Takaful sudah diberikan penjelasan oleh Bapak Jusaini. Mengingat di Jawa Timur sekarang ini kan banyak pondok, banyak semacam yayasan muslim. Bagaimana Takaful ini menyikapi tentang pemasaran produknya yang ada di Jawa Timur yang notabene terkenal banyak pondok dan yayasan-yayasan muslim itu, Pak? Mungkin strategi apa yang biasanya dilakukan? Siap. Jadi terkait dengan strategi pemasaran yang sudah kita lakukan ya, alhamdulillah saat ini kita semua sudah tahu nih, kita semua memasuki apa yang disebut dengan era digital, industri 4.0 gitu kan. Nah, Takaful juga tidak akan ketinggalan. Insya Allah Takaful itu sudah berkembang gitu ya. Kita sudah merambah ke ranah teknologi juga, kita ada beberapa inovasi mulai dari customer portal, kemudian juga ada kita sudah mengembangkan aplikasi juga gitu ya. Nah, khusus terkait dengan pesantren dan juga lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga syariah yang di Indonesia, alhamdulillah kita sudah sering bekerja sama dengan beberapa lembaga. Salah satunya boleh ya saya sebut ya. Salah satunya adalah kita sudah bekerja sama dengan Nurul Hayat gitu ya. Siap. Kita juga ada, alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Guntur. Iya, siap. Seperti itu. Jadi perkembangan Giro itu memang luar biasa untuk saat ini gitu ya. Mulai dari banyak para ustadz yang mulai merambah ke dunia teknologi juga gitu. Itu kita manfaatkan semuanya. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Jadi memang benar-benar kehadirannya Takaful ini dinantikan oleh lembaga-lembaga kayak lembaga infak, sedekah atau perguruan perguruan tinggi atau pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Pak ya. Insya Allah siap. Jadi intinya kita berkolaborasi lah. Iya. Kita punya satu tujuan, bagaimana ekonomi syariah itu berkembang gitu. Dan bermanfaat untuk umat. Insya Allah seperti itu. Siap. Iya Pak. Gitu. Terima kasih Pak, sangat membantu mungkin untuk kami juga untuk teman-teman Pak. Sekarang ada pertanyaan Pak, mungkin siap. Kalau Sobat Ngatat ada yang bertanya-tanya bahwa asuransi syariah itu yang bedanya mendasar dengan asuransi non syariah itu apa? Jadi supaya dalam memilah-milah produk itu tidak tersesat itu loh Pak. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini Sobat Ngatat gitu ya.
sebuah lembaga syariah dia berjalan itu tentu saja ada sebuah rule yang harus dipatuhi. Kita bekerja, kita berjalan itu sesuai dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, gitu ya, dari fatwa-fatwa dari MUI melalui Dewan Syariah Nasional mereka, gitu ya. Nah, khusus untuk asuransi yang berlabel syariah, asuransi syariah, gitu ya, itu adalah sebuah operasional di mana kita menggunakan akad tabaruk, akad tolong menolong. Jadi pada saat seseorang ikut asuransi syariah, maka secara tidak langsung dia sudah membantu peserta yang lainnya dengan konsep tabaruk atau saling tolong menolong. Seperti secara sederhananya adalah seperti konsep iuran kematian yang ada di RT RW itu. Masing-masing warga RT memberikan sejumlah iuran, kemudian dikumpulkan di bendahara. Pada saat ada salah satu warga RT yang mengalami musibah, maka kumpulan dana itu yang diberikan untuk disantunkan. Nah, takaful di sini adalah sebagai pengelola dana seperti itu. Jadi ini adalah sebuah konsep dari asuransi syariah. Insya Allah sebuah konsep yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin. Kalau di tetangga saya itu istilahnya dinamakan sinoman. Wah, sinoman Pak juga ya. Ada sinoman semacam ya, tanggung ya. renteng. Jadi meringankan beban dari tetangga, atau kalau mungkin dalam istilah asuransi nasabah atau peserta gitu Pak ya. Iya. Jadi istilahnya kalau di tempat kami kan namanya sinoman, di mana itu kayak iuran para peserta supaya tujuannya adalah meringankan ahli waris yang ditinggal meninggal oleh almarhum atau almarhumah seperti itu. Jadi dari sisi konsep asuransi kan memang sebuah usaha ikhtiar manusia bagaimana mengurangi kerugian finansial gitu kan, jika sebuah risiko terjadi. Cuman bagaimana itu dijalankan sesuai dengan konsep yang sesuai dengan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Berkaitan dengan itu Bapak, kami ingin sekali tahu Bapak, sobat-sobat nyatat yang lainnya supaya paham juga bahwa harus seperti apa sih pengelolaannya uang atau dana peserta dari peserta atau nasabah asuransi takaful itu dikemanakan. Nanti biar sobat nyatat itu kalau bertanya-tanya itu bisa menyimak di acara podcast ini Pak. Baik, ya, Pak. Siap. Jadi gini ya sobat nyatat gitu ya. Jadi khusus untuk asuransi syariah takaful keluarga, kami pada saat ada sebuah kontribusi itu kalau bahasa secara umum adalah premi gitu ya, premi yang dibayarkan oleh para peserta. Maka pada saat awal kita sudah memberikan sebuah akad atau perjanjian kepada calon peserta itu bahwa dari kontribusi yang atau premi yang dia bayarkan, sebagian akan dimasukkan ke dalam dana tabaruk. Jadi akad tabaruk di mana berupa akad untuk membantu peserta yang lain jika mengalami musibah gitu kan, dari dana tersebut, dari dana premi yang dia bayarkan. Kemudian karena takaful adalah sebagai pengelola gitu ya, ada yang disebut dengan akad wakalah bil ujroh, di mana akad tersebut bisa dikatakan sebagai fee yang kami terima sebagai pengelola. Jadi akad tabaruk atau dana tabaruk itu bukan dananya takaful, bukan milik takaful, tapi takaful hanya pengelola saja. Karena mengelola kami mengambil apa yang disebut dengan ujroh tadi, sehingga timbul akad namanya wakalah bil ujroh. Kemudian sebagian lagi yang terakhir, yang ketiga, dia adalah masuk ke dalam dananya peserta, dana milik peserta yang kita investasikan. Jadi pada saat misalkan terjadi sebuah musibah kepada salah satu calon, kepada salah satu peserta, kepada salah satu peserta sesuai dengan akad atau sesuai dengan perjanjian dalam polis, maka dari dana tabaruk yang dikumpulkan tadi itu digunakan untuk pembayaran klaimnya. Jadi terpisah nih antara dana yang digunakan untuk membayar klaim itu bukan dari dananya perusahaan, tapi dari kumpulan dana tabaruk.
gitu. Oh iya iya iya. Ya terima kasih Pak Jusaini, dalam arti Sobat Ngatat jadi lebih bisa tahu karena podcast kita tentang asuransi syariah ini Pak. Sebenarnya kan sering kita mendengarkan yang bagi yang belum tahu kan gini Pak, itu hanya label saja syariah, aslinya itu ya sama saja. Itu bagi untung kali ini ada penjelasan dari Pak Jusaini sehingga di sini benar-benar membedakan, karena sekalipun perusahaannya asuransi itu tutup, Dana Tabaru ini kan tetap milik peserta gitu Pak ya, kurang Benar lebihnya kan sekali, gitu ya. benar. Jadi gitu ya. benar-benar terpisah nih antara dana yang digunakan untuk pembayaran klaim yang merupakan dana dari dana tabaruk tadi dan dana dari milik takaful, milik perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya itu sebuah label saja, insya Allah kita bisa membuktikannya dari laporan keuangan yang secara rutin kita publish gitu ya. Kita sudah dilakukan external audit, kita sudah menyerahkan laporan itu ke OJK, Departemen Keuangan gitu ya. Siap. Di situ di dalam laporan itu terpisah sekali, sangat tampak sekali ada laporan yang disebut laporan surplus defisit underwriting, di mana itu adalah pelaporan dari keluar masuknya dana tabaruk, penggunaannya dan sebagainya. Kemudian ada khusus laporan yang disebut dengan laporan rugi laba, di mana itu adalah dana atau pendapatan dari perusahaan. Di situ tidak terdapat, jadi tidak tercampur antara dana tabaruk dengan dananya dari perusahaan. Insya Allah dari situ bisa. Terus kemudian yang kedua, selain dari laporan keuangan, kita kaful ini kita memiliki Dewan Pengawas Syariah. Insya Allah ada Ustadz Satibi Darwis, beliau sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah, beliau sehari-hari berada di takaful. Senin sampai Jumat gitu ya, sesuai jam kerja. Beliaulah yang mengawasi pertama terkait dengan operasional, terkait dengan pembuatan produk dari hulu sampai hilir istilahnya. Semuanya terawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional dan kepada MUI. Seperti itu rangkaiannya. Siap. Jadi selalu terkontrol Pak. Insya Allah benar, selalu terkontrol untuk mengenai penggunaan dana tersebut Pak ya. Ini biar Sobat Ngatat lebih jelas lagi Pak. Saya dengar-dengar itu loh, asuransi syariah itu tidak boleh berinvestasi di misalkan salah satu pabrik rokok karena mengandung apa itu atau dari sisi investasi atau dari segi investasi itu kan mungkin apa saja yang tidak boleh dilanggar, dan supaya Sobat Ngatat ini lebih melek tentang tentang asuransi syariah. Jadi biar tidak itu hanya label saja. Ya itu biar kita mengedukasi yang namanya ngatat Pak. Jadi ngasah talenta tentang asuransi syariah tentunya ya. Seperti itu Pak. Luar biasa memang podcast ngatat ini ya. Baik Sobat Ngatat semuanya. Jadi di dalam pengelolaan dana investasinya, alhamdulillah ya, kita takaful ini sudah resmi terdaftar di OJK. Jadi secara legalitas kita sudah aman, legalitas secara hukum, legalitas secara syariahnya kita dalam arahan Dewan Pengawas Syariah, berarti dalam pengawasan dari MUI juga gitu ya. Nah, pada saat kita menginvestasikan, karena kita adalah asuransi syariah, maka kita juga harus berdasarkan rule atau fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan investasi, ada yang disebut dengan DSA, yaitu Daftar Efek Syariah. Sebuah daftar yang secara resmi dikeluarkan oleh OJK. Di mana lembaga-lembaga keuangan syariah bisa secara aman berinvestasi di situ. Dan alhamdulillah gitu ya, kita sudah melaksanakan investasi sesuai dengan apa yang ada di daftar efek syariah. Di situ kita berinvestasi, di situ kita melakukan pengembangan dana dari para peserta kita. Gitu ya. Jadi rule yang ada di dalam DS itu luar biasa. Gitu. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang ingin dipakai sebagai lembaga investasi di situ, dia harus lolos screening yang pertama terkait screening tentang bahan dan sebagainya, kemudian screening keuangan dan sebagainya. Semuanya itu sudah diatur oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia.
Iya, iya, iya. Yes, betul. Mungkin salah satunya katanya tidak boleh yang ada gorornya itu Pak ya. Saya dengar-dengar itu kan ada masir, goror, apa itu Pak? Mungkin biar sobat nyatat ini paham tentang masir, goror atau riba itu kan tidak istilahnya apa ya? Tidak asing kalau di dunia syariah. Nah, mungkin biar sobat nyatat ini lebih melek dengan asuransi syariah itu mungkin Pak Jose ini memberikan informasi yang selengkapnya biar sobat nyata tidak tersesat itu Pak. Iya, iya, iya. Masih luar biasa. Iya, iya. Baik ya. Jadi konsep dari asuransi syariah gitu ya. Itu memang kita karena asuransi syariah termasuk dalam kategori muamalah. Dalam bermuamalah kita kan harus menghindari beberapa hal gitu ya. Terutama terkait dengan kehalalannya, termasuk dari caranya gitu ya. Nah, asuransi syariah itu kita beroperasi berusaha untuk menghindarkan diri, kita wajib menghindarkan diri dari 3 hal yaitu maisir, horor sama riba. Itu sih. Jadi apa itu maisir? Maisir itu atau apa itu horor, apa itu riba gitu ya. Insya Allah mungkin kalau riba sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya gitu ya. Terkait dengan horor itu apa sih? Kita ambil sebuah contoh misalkan pada saat kita ada seorang petani, mohon maaf gitu ya. Kemudian kita lihat itu, oh itu ternyata baru berbuah kecil-kecil itu, kita beli. Pak, saya beli ini jika nanti dia berkembang banyak sudah waktunya berbuah, berarti itu menjadi milik saya. Langsung dibalas saat itu. Sementara kita nggak pernah tahu ini, apakah dia akan memang berbuah atau mati terkena hama. Nah, itu horor. Nah, di dalam bermuamalah kita harus menghindarkan diri dari horor itu. Gitu. Nah, Iya, Pak. jadi seperti itu sih. Jadi intinya itu asuransi syariah takaful ini ada supaya menghindarkan masyarakat dari unsur maisir, horor sama riba. Siap Pak, iya Pak. Iya. Terus ini Pak, mungkin kami juga kepingin tahu layanan-layanan produk unggulan hanya contoh 1-2 aja yang dimana sobat nyatat itu biar melek tentang asuransi syariah. Produk unggulan dari asuransi takaful syariah ini apa Pak? Takaful keluarga syariah ya terutama ya. Jadi alhamdulillah kita memiliki beberapa produk unggulan. Salah satunya adalah Full Nadi yang yaitu sebuah produk yang memang dia spesialisasinya adalah untuk memberikan kesiapan kepada para orang tua terkait dana pendidikan anak-anaknya. Jadi baik ada atau tidak adanya orang tua yang membersamai, insya Allah anak-anak tetap dapat bersekolah, tetap ada dana untuk dapat bersekolah sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi. Ya. Nah, produk pendidikan. Kemudian kita juga ada yang luar biasa lagi ya. Per Agustus kemarin kita melaunching apa yang disebut dengan Full Nadi Anak Asuh. Jadi kita bisa atau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berpunya gitu ya, mempertemukan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan, anak yang membutuhkan gitu. Itu dibuktikan dengan surat adopsi Pak kalau anak asuh itu atau untuk gimana? Untuk anak asuh itu bisa ada beberapa gitu ya. Misalkan sobat ngatat melihat, oh itu ada anak tetangga saya yang mohon maaf orang tuanya kurang mampu untuk menyerahkan, kita bisa memasukkan anak tersebut di program Full Nadi Anak Asuh di mana walinya adalah orang tua kandungnya bisa. Atau misalkan kita melihat ada anak di panti asuhan yang memang sedang membutuhkan untuk biaya pendidikan, kita bisa langsung datang ke sana. Di mana walinya adalah dari walinya tetap orang tua dari anak asuh tersebut, tapi kita yang sebagai pembayar premi gitu Pak ya. Sebagai pemegang polisnya gitu pembayar iurannya lah. Kita sebagai pemegang polis. Nah, gitu. itu kalau memiliki orang tua ya. Kadang-kala kan ada yang mohon maaf ini yatim piatu dan mereka ada di yayasan, kita bisa ke sana dan sebagai walinya adalah dari PIC dari yayasan tersebut, ketua yayasan bisa. Jadi insya Allah itu mempertemukan antara orang-orang baik dan yang membutuhkan. Gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak. Saya mendengar, nah mungkin sobat-sobat
Ngatat juga mendengar bahwa asuransi takaful keluarga kan merupakan asuransi pertama syariah di Indonesia. Ada informasi seperti itu. Mungkin penghargaannya dari tahun berdirinya sudah berjibun Mbak, sabrek gitu Mbak. Mungkin sangat ini Mbak ya, sangat penghargaan-penghargaan yang sudah pernah diperoleh dari majalah Karim, dari majalah Investor itu. Gitu ya, terkait dengan penghargaan, insya Allah kita memperoleh penghargaan tiap tahun, bahkan alhamdulillah gitu ya. Kita dipercaya oleh pemerintah gitu ya. Mohon maaf ini sejak 2018 takaful ini dipercaya oleh pemerintah untuk mengcover asuransi hajinya. Tahun 2018 takaful mengcover asuransi haji. Tahun 2019 juga mendapatkan kepercayaan itu ya. Tahun 2020 2021 kan kemarin. Karena ada pandemi ya. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini kita juga dipercaya sebagai untuk asuransi hajinya. Itu sebuah hal yang insya Allah luar biasa. Kemudian kita juga mendapat penghargaan sebagai, kalau di produk unit link kita Equita yang baik salah satunya gitu ya. Ada banyak penghargaan. Iya Pak, ya Pak. Siap Pak. Terus ini Pak, katanya dengar-dengar untuk informasi ya, asuransi itu ada tingkat kesehatan itu Pak. Itu tingkat kesehatan atau istilahnya kalau di bank itu kan ada KAR itu loh Pak. RBC. Itu risk-based capital. Tingkat kesehatannya asuransi takaful keluarga itu dengan yang disyaratkan pemerintah itu tercukupi atau enggak, itu kan supaya sobat nyatet lebih tahu dan melek itu loh Pak. Jadi tidak salah jalan itu. Jadi mungkin seperti apa penjelasannya terkait dengan RBC. RBC itu ada risk based capital yang secara sederhana bisa kita artikan, misalkan sebuah perusahaan asuransi syariah memiliki 100 nasabah. 100-nya ini mengalami klaim, mengajukan klaim secara bersamaan, maka perusahaan asuransi syariah itu bisa membayar semua klaimnya. Masih ada sisa 20%. Jadi dari OJK mensyaratkan bahwa RBC-nya adalah 120%. Yang artinya tadi bahwa 100 orang peserta itu klaim semuanya itu bisa terbayarkan dan masih ada sisa 20%. Nah, alhamdulillah takaful kita berhasil, alhamdulillah sampai saat ini dana RBC kita, tingkat RBC kita 282 dan insya Allah ini masih bisa terus bertambah sampai akhir ini. Gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan standar dari OJK 100 atau standar dari pemerintah 120%, kita lebih sudah 2 kali lipatnya lebih Pak ya. Jadi istilahnya jika sobat nyatat untuk memilih produk itu istilahnya safety lah. Jadi ada cadangan dana 2 kali gitu ya. Jadi sobat-sobat nyatat biar lebih ngerti apa itu asuransi syariah dan tingkat kesehatannya supaya dalam hal memilih ini sangat membantu gitu Pak ya. Terus layanan klaim bagaimana Pak? Kadang-kadang itu kan ini ada pertanyaan dari beberapa teman atau sobat ya biasanya. Kenapa ya polis itu di pasal-pasalnya kok kecil-kecil sekali, bahkan kadang-kadang sulit dibaca. Nah itu penjelasannya bagaimana Pak supaya itu untuk menetralisir teman-teman seperti itu. Insya Allah ya semua perusahaan asuransi mereka itu ada yang disebut dengan standar ISO, standar operasional. Dan alhamdulillah takaful kita sudah terstandar ISO, gitu ya. Khusus terkait dengan proses klaim, kita mendapatkan standar ISO maksimal 14 hari kerja. Nah, terkait dengan apakah misalkan, wah ini kenapa kecil-kecil dan sebagainya gitu ya. Itu memang di dalam apa yang disebut dengan pasal-pasal di dalam polis gitu ya. Nah, namun secara umum gitu ya. Misalkan ada yang mengkomplain kenapa tidak terbayarkan klaim dan sebagainya, itu memang harus dilihat case per case gitu ya. Insya Allah di takaful ini selama saya berada di takaful, saya bergabung dengan takaful sudah dari 2004 gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini dalam proses pengajuan klaim yang saya lihat, saya pernah di Surabaya, saya pernah di
Bali di Denpasar, Takaful Denpasar, saya pernah di pusat juga gitu ya, dan di Malang juga. Nah, alhamdulillahnya terkait dengan proses klaimnya itu tidak melebihi dari 14 hari kerja. Ya, kecuali ada beberapa hal yang memang katakan ada berkas yang kurang dan sebagainya seperti itu. Itu memang perlu dilengkapi. Jika sesuai dengan standar gitu ya. Betul. Karena sudah ada ISO itu tidak boleh lebih dari yang ditentukan oleh yang mengeluarkan ISO itu Pak ya. Jadi kalau melanggar dari ISO tersebut mungkin bisa diberikan sanksi itunya, bisa dicabut ISO-nya nanti. Lisensinya bisa dicabut Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah Pak. Jadi Sobat Nyatat bisa menjadi lebih tahu dan lebih terang dalam hal memilih asuransi, tidak seperti dahulu kan biasanya itu hanya label saja. Dengan kehadirannya Bapak Kusaini Regional Training Jatim ini semakin membuat melek sobat-sobat Nyatat Pak. Tentunya seperti itu. Jadi baik ya, terima kasih juga ya Sobat Nyatat diberikan kesempatan gitu. Jadi mungkin secara kesimpulan gitu ya, sedikit yang membedakan konsep dari asuransi syariah. Konsep asuransi syariah itu bukan mengalihkan resiko gitu ya, tetapi kita men-sharing resiko. Resiko itu ditanggung secara bersama-sama. Seperti konsep tadi ya, konsep iuran tadi, iuran kematian atau tanggung renteng atau sinoman. Itu. Sebenarnya itu sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Sangat sesuai. Kalau dulu kan masyarakat kita kental dengan budaya gotong royong, kerja bakti ya seperti itu. Nah, saya juga pernah mendengar itu mengenai kalau perbankan loh Pak ya. Kalau di Eropa itu atau di Inggris itu malah istilahnya berjalan secara syariah ini sudah 80-90% malah melakukan praktek syariah Pak. Apakah betul itu Pak? Mungkin Bapak Husaini selaku Regional Trainer Jatim juga dapat info. Ya kalau kita kan masih abu-abu, jadi butuh penegasan itu. Jadi kita sama-sama Mas baru belajar ya. Lebih biar Sobat Nyatat ini lebih melek gitu loh Pak. Oh ternyata memang asuransi itu yang syariah itu tidak sama, istilahnya ada bedanya. Jadi kalau mungkin kenapa di Eropa bisa lebih berkembang dan di Indonesia ini kok agak lambat mungkin seperti itu. Seperti yang tadi awal ya saya sampaikan, kita memang baru mulai Hiro itu mulai bergerak itu secara resmi gitu ya, dengan adanya Bank Syariah pertama tahun 1992, kemudian asuransi syariah 1994. Kalau memang dibandingkan dengan beberapa negara di luar gitu ya, bahkan di Inggris, kemudian di Malaysia, di Amerika itu bahkan memang lebih dulu. Iya, di sana jajahan Inggris yang Commonwealth itu bahasanya Pak. Jadi mereka lebih dulu gitu. Iya. Tapi apapun itu, alhamdulillah saat ini selain perusahaan yang memang full flat menjalankan syariah, ada juga perusahaan yang dia mulai ke dalam bisnis syariah gitu, banyak, dan itu harus kita syukuri. Apapun itu namanya, bahwa giroh untuk berekonomi syariah itu sudah luar biasa di Indonesia ini. Insya Allah semoga ini terus berkembang, apalagi nanti di 2024 kalau nggak salah ya, itu harus spin off gitu, memang harus berdiri sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak bercampur Pak ya, tidak bercampur dengan induknya gitu maksudnya. Meskipun kalau menurut saya nih ya, ini menurut saya pribadi ya, meskipun itu baru berupa divisi, baru berupa belum berdiri sendiri, tapi saya yakin gitu ya, itu juga sudah terpisah. Kenapa? Karena setiap ada sebuah peluncuran produk syariah, dia pasti akan melalui sebuah screening dari Dewan Pengawas Syariahnya, pasti ada gitu, dan itu sudah luar biasa gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Nyatat Pak dalam hal memilih asuransi atau apa, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Ahmad Husaini supaya Sobat Nyatat ini istilahnya lebih terarah untuk dalam hal memilih itu. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Husaini yang saat ini kami undang sebagai
Baik ya, pada para sobat ngatat sekalian gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa asuransi atau proteksi itu memang sebuah hal yang sangat penting gitu ya. Kita semua membutuhkannya. Tinggal bagaimana kita memilih dari apa yang sudah ada. Insya Allah takaful memberikan sebuah pilihan yang insya Allah aman gitu ya. Keberkahan didapat dunia dan akhirat karena kita menjalankan konsep saling tolong menolong. Jadi dalam operasionalnya gitu ya. Dan kita juga dari sisi istilahnya profesionalitas, insya Allah kita sangat profesional gitu ya. Kita terakui, terdaftar secara resmi di OJK, kita dalam arahan Majelis Ulama Indonesia. Kita juga berstandar ISO di dalam operasional kita juga merambah gitu ya di dalam industri 4.0 nih, 4.0 saat ini. Insya Allah gitu. Semoga takaful bisa memberikan sebuah solusi yang luar biasa kepada para sobat ngatat sekalian. Insya Allah produk-produk kita bisa memenuhi hampir semua kebutuhan dari masyarakat. Sama seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gusaini dari PT Asuransi Takaful Keluarga, insya Allah bisa membantu sobat ngatat dalam hal berpikir atau memilih sesuatu asuransi untuk keluarga atau sobat-sobatnya atau sahabatnya. Terima kasih banyak, Baik, Bapak. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.